Saya melihat nanti di 2024 ada satu hal yang akan menaikkan kembali elektabilitas Ganjar Pranowo dan bahkan tidak kembali ke posisi semula, tetapi lebih tinggi, bahkan jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Simpan ramalan ini, dan jika kalian kembali dari 2024, saya sudah bilang bahwa ramalan saya seringnya memang jadi kenyataan. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ada yang mengatakan bahwa Ganjar Pranowo ini sudah dicoret dari pencapresan yang akan dilakukan di 2024 nanti. Ada yang mengatakan bahwa elektabilitasnya ini sudah pergi ke laut saja, dan mengatakan bahwa tidak ada tempat untuknya di 2024 nanti. Tapi beberapa kartu yang saya buka menunjukkan bahwa hal sebaliknya akan terjadi. Saya melihat nanti di 2024 ada satu hal yang akan menaikkan kembali elektabilitas Ganjar Pranowo dan bahkan tidak kembali ke posisi semula, tetapi lebih tinggi, bahkan jauh lebih tinggi daripada sebelumnya, meninggalkan para kandidat yang lainnya. Simpan ramalan ini, dan jika kalian kembali dari 2024, saya sudah bilang bahwa ramalan saya seringnya memang jadi kenyataan. Kita akan coba lihat menggunakan kartu-kartu, dan izinkan saya membuat kalian melihat apa yang saya juga lihat. Yang pertama adalah, ya, memang orang bijak mengatakan bahwa segala sesuatu yang menyakitkan ini atau tragedi itu butuh kambing hitam. Sesuatu, seseorang, atau satu pihak untuk disalahkan. Dan biasanya ini memang diperlukan terutama untuk negara yang berflower seperti kita ini, yang masih sulit untuk menerima sebuah pendapat atau kenyataan dan memprosesnya dengan cara yang logis. Sepertinya memang selalu butuh adanya seorang yang dianggap menjadi penyebab, dipersalahkan dan dihina, dicaci maki. Dan mungkin di sini Mas Ganjar ini sayangnya harus ada dan menjadi manusia itu tadi. Orang bilang ini adalah martir. Maka saat sekarang Mas Ganjar disamsak, ya ini adalah satu hal yang memang harus terjadi. Tetapi dari kemarin jawabannya, dari pertanyaan yang disampaikan oleh Najwa Shihab, jelas bahwa Ganjar Pranowo melakukan ini dengan penuh kesadaran dan dia tahu apa konsekuensinya serta resikonya. Saya mengatakan akan adanya sebuah informasi yang selama ini dirahasiakan terkuak, itu adalah karena dilihat dari ini nggak mungkin sebuah organisasi berusia 118 tahun. Betul sekali, FIFA ini organisasi yang usianya itu jauh lebih tua dibandingkan negara kita Republik Indonesia. Bagaimana mungkin organisasi dengan usia 118 tahun dan anggota ratusan negara, 200 sekian negara yang saya ingat di sini, akan tunduk pada penolakan yang dilakukan oleh dua orang gubernur dari negara berflower seperti Indonesia. Mungkin saat ini kalian akan bilang, tapi kan ini dua orang yang satu tempatnya nanti di Bali, dilakukan drawingnya, dan satu lagi adalah gubernur yang nantinya akan digadang-gadang mencapreskan dirinya di 2024. Tapi tetap, kalaupun ini penolakannya dilakukan oleh Pak Jokowi sekalipun, kalau menurut saya organisasi FIFA ini organisasi yang lebih besar daripada satu negara, bahkan satu atau dua gubernur saja. Maka saya pikir ini pemikirannya akan panjang. Dan bayangkan jika ternyata 200 sekian negara itu masing-masingnya punya badan intelijen yang bertugas untuk mengumpulkan data dan mengolahnya, memprosesnya untuk memberikan sebuah analisa dan juga keputusan apakah aman atau tidak. Saya lebih pilih mempercayai hal itu dibandingkan pernyataan dua gubernur yang terus kemudian membatalkan keputusan FIFA ini. Sehingga kalau mau ditarik, penyebabnya tentu saja dua. Yang pertama adalah masalah fasilitas yang belum memadai. Akhirnya setelah tinggal 2 bulan, terus diingatkan lagi dengan adanya penolakan ini, akhirnya FIFA memutuskan ya udah jangan deh seperti itu. Dan tentu saja satu lagi adalah faktor keamanan, di mana ini pernah saya bahas tapi belum saya naikkan kontennya. Mungkin kalian sudah menonton kontennya saat ini, sudah saya naikkan atau belum, tergantung situasinya. Karena saya cuman takut kalau ternyata kalian menonton terus nggak sesuai dengan harapan, kalian akan malah shock. Tapi saya katakan di sini bahwa kartu The Tower ini menunjukkan banyaknya hal-hal yang tidak akan dapat dikontrol jika ternyata perhelatan FIFA yang melibatkan Israel ini diadakan di Indonesia. Maka saya katakan saat ini memang mau tidak mau elektabilitas ini sedang menurun untuk seorang Ganjar Pranowo. Tetapi popularitasnya ini melonjak secara drastis dan pesat. Bahkan mungkin orang-orang yang selama ini mungkin tidak terlalu pay attention atau memperhatikan tentang Pak Ganjar ini akan dipaksa untuk tahu, dipaksa untuk masuk ke sosial medianya dan untuk mempelajari siapa seorang Ganjar Pranowo ini tadi. Dan popularitas ini sebenarnya adalah sebuah tiket yang juga sakti untuk nanti bisa digunakan dalam elektabilitas atau pencapresan. Betul jika kalian katakan, tapi kan popularitasnya
jelek sekarang ini. Orang-orang menganggap ini sebagai sebuah penyebab dari gagalnya Indonesia. Satu, mengadakan perhelatan Piala Dunia yang diharap-harapkan banyak orang. Kedua, potensi kerugian sekian triliun yang sudah disebutkan oleh Mas Menteri Sandiaga Uno. Ketiga, Garuda-Garuda muda yang ingin menunjukkan kebolehannya di ajang Piala Dunia ini tadi. Yang saya katakan bahwa hal ini bisa saja langsung akan berbalik 180 derajat jika ternyata hal yang dirahasiakan yang saya katakan tadi akan terkuak nanti. Maka kira-kira kapan? Saya katakan bahwa di tahun ini juga akan terkuak hal tersebut dalam waktu yang tidak lama. Hal ini akan menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo dan Wayan Koster ini ternyata adalah analisa yang tepat dan pilihan yang juga tepat. Dan fakta yang terakhir bahwa FIFA membatalkan bukan karena pernyataan dua orang itu tadi. Karena yang saya pikirkan, jika ternyata mereka tidak menolak tapi terus menuju kedua bulan ini ada demo di mana-mana dan akhirnya FIFA menolak juga, saya pikirkan kerugiannya malah akan lebih besar. Dan saya melihat bahwa beberapa bulan ke depan sampai akhirnya di 2024 nanti, tepatnya di Februari kita akan melakukan pesta demokrasi. Saya kira masih cukup waktu untuk mengembalikan elektabilitas seorang Ganjar Pranowo ini tadi, bahkan untuk melejitkannya lebih jauh daripada yang diharapkan. Maka untuk semua yang menganggap bahwa tiket pencapresannya ini hilang, saya sepertinya berpendapat yang sebaliknya. Maka kita akan lihat beliau ini nanti akan diusung untuk menjadi salah satu capres atau cawapres di pemilu 2024 nanti, jika pemilunya ada ya. Loh, kenapa seperti itu? Karena sangat bisa juga ada kemungkinan dengan apa yang terjadi, adanya skenario. Ini melipir sejenak dari konten ini, diperpanjangnya pemerintahan Bapak Jokowi selama 2 atau 3 tahun ke depan, atau perpanjangan masa pemerintahan. Kenapa? Karena kemarin ada COVID, dan COVID ini kan nggak pernah ada sebelumnya. Nah, tapi kan itu melanggar konstitusi, ya COVID juga nggak pernah ada, dan kita kan harus terus melanjutkan IKN. Maka jika nanti ternyata koalisi besar yang terdiri dari 5 partai, apalagi saat PDIP nanti bergabung, memutuskan untuk pemilu ini ditunda, ya hal itu akan bisa saja terjadi. Tapi di luar itu tadi, saya katakan bahwa jika ini ditunda, akan lebih besar lagi kemungkinan untuk Mas Ganjar ini tadi mengembalikan reputasinya. Semakin saya yakin juga karena kubu oposisi ini tidak terlihat juga bersuara atau mengatakan hal-hal yang biasa mereka lakukan, karena untuk saat ini tiba-tiba kubu pemerintah, ya sebenarnya nggak pemerintah ya, karena ada Pak Ganjar dan Pak Wayan Koster aja, di sini tiba-tiba sependapat sama mereka, dan mereka ini diam saja. Mereka tidak menyuarakan penolakan, belum lebih tepatnya, tapi juga tidak menunjukkan penyesalannya saat Piala Dunia ini gagal dilakukan di Indonesia. Yang ini semakin menunjukkan bahwa mereka sebenarnya menolak, dan kalau mereka sampai menolak, ini akan bisa ditunggangi oleh koboi-koboi politik yang akan bisa membiayai terjadinya kerusuhan, sehingga menimbulkan kerusakan serta hal-hal yang tidak diinginkan untuk terjadi di Indonesia, terutama menjelang pemilu nanti di tengah hingga penghujung tahun 2023 ini. Dan ini juga sebagai bukti bahwa PDIP ini masih tetap solid, tetap tunduk pada satu komando, walaupun memang untuk beberapa hal ya sudah terlambat, seperti ingin mengerek elektabilitas Mbak Puan yang sudah terlanjur ya mendekati pemilu ini tadi, dan beberapa hal yang mungkin harus segera dikejar yang masih ketinggalan. Tetapi kita melihat bahwa Pak Ganjar dan Pak Wayan Koster di sini masih tunduk dan patuh kepada partai, tetapi tetap dalam tugasnya untuk memilihkan pilihan yang terbaik, menghindari kerusuhan yang mungkin saja akan terjadi di daerah mereka ini nanti. Ingat, Solo itu salah satu juga kantung banyaknya radikalisme terjadi di sana. Maka saya katakan di sini bahwa semuanya masih sangat cair. Pilihan orang pun belum akan final. Dan jika nanti dilihat bahwa tidak ada calon yang akan lebih baik dari Mas Ganjar, maka Mas Ganjar inilah yang akan dipilih. Dan saya melihat bahwa apapun yang terjadi ini tidak akan berubah segampang itu hanya karena bola. Umpatan orang-orang yang mengatakan saya stop memilih Ganjar, saya tidak akan mendukungnya dan sebagainya, ini hanya karena emosi. Nanti jika apa yang saya katakan ini dibuka, maka itu semua akan bisa termaaf. Karena sejatinya netizen ini itu memang pemaaf. Apalagi jika ternyata ada sesuatu yang bisa dibuktikan, malah yang tadinya membencinya, ini akan berpotensi berbalik menyukainya. Nah, akankah kubu seberang yang anti pemerintah dan sangat menyuarakan tentang kemerdekaan Palestina ini akan juga tiba-tiba mendukung Ganjar? Mungkin untuk terjadi. Tapi itu akan kita bahas di konten yang berikutnya. Terima kasih untuk kalian yang menyaksikan konten politik semacam ini. Jika kalian menyukai, silahkan like, subscribe, dan juga bagikan. Dan untuk kalian yang dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah sini. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.